Suami kasar itu sering lahir dari rumah yang salah adab. Istri sering bilang gini ya, aku ingin suami yang lembut, yang sabar, yang penuh dengan perhatian. Tapi kadang kita lupa bunda, bertanya kepada diri kita sendiri, sudahkah aku menjadi istri yang membuat hati suamiku itu ingin bersikap lembut? Suami itu bukan batu bunda, dia gampang luluh, tapi juga gampang menutup rapat hatinya. Bukan karena dia jahat, melainkan dia itu sering sekali terluka di dalam rumahnya sendiri. Nada bicara kita yang sering meninggi di hadapan dia, sikap kita yang sering membangkang, keluhan yang tak pernah ada habisnya, membandingkan rezeki suami dengan laki-laki lain, itu bisa melukai hatinya. Itu akan mematikan kelembutan hati seorang suami. Di dalam Islam, Allah itu tidak pernah memerintahkan seorang istri untuk mengubah tabiat suaminya, tapi Allah memerintahkan seorang istri untuk menjaga adab di hadapan suaminya. Karena seringkali kelembutan seorang suami itu lahir dari kelembutan dan kerendahan hati seorang istri. Bukan karena istri itu menang argumen, tapi istri yang menang menjaga sikap dan lisannya di hadapan suaminya. Kalau ingin suami kita itu lembut, jangan mulai dengan suara yang tinggi. Mulailah dengan rasa hormat dan doa. Karena suami yang dihormati akan dengan sendirinya itu berubah menjadi pelindung yang lembut untuk kita sebagai seorang istri di rumah. Barakallahu fiik. Justru disitulah dia merasa paling dihargai, paling dihormati, dan paling ditenangkan hatinya. Sekeras-kerasnya hati seorang laki-laki, ia akan luluh ketika istrinya sudah memilih untuk merendah. Bukan karena dia ingin menang, tapi karena fitrah seorang suami memang mudah tersentuh oleh kelembutan perempuan yang ia cintai. Di dalam rumah tangga bunda, keras melawan keras tidak akan pernah menghasilkan kedamaian. Tapi satu sikap lembut dari seorang istri bisa meruntuhkan gunung keangkuhan yang ada di dalam diri seorang suami. Istri yang merendah itu bukan berarti kalah bunda. Kita sedang meneladani sunnah, kita sedang menjaga sakinah di dalam rumah tangga kita, dan kita sedang memilih ridho Allah lebih tinggi daripada ego yang ada di dalam diri kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perempuan yang soleha adalah perempuan yang taat kepada suaminya, yang menjaga diri dan hartanya, dan pada wanita seperti inilah ada ketenangan bagi seorang laki-laki. Dan suami yang baik, dia tidak akan pernah menganggap rendahnya seorang istri sebagai kelemahan. Justru disitulah dia merasa paling dihargai, paling dihormati, dan paling ditenangkan hatinya. Karena laki-laki, sekeras apapun wajahnya, hatinya akan tetap lembut saat ada perempuan yang mencintai dia dengan rendah hati. Kadang mereka hanya butuh istri yang kalau ngomong itu pelan bunda, gak pakai bentak-bentak. Dan seketika itu juga panas yang ada di dalam dadanya itu padam, egonya turun, dan kasar yang ada pada dirinya berubah menjadi sayang lagi. Istri yang merendah itu bukan istri yang meremehkan dirinya bunda, tapi sedang meninggikan keluarganya di sisi Allah. Barakallahu fiik. Sangat jarang laki-laki itu mengungkit apa yang sudah dia berikan kepada istrinya. Hadiah paling besar yang diinginkan laki-laki dari istrinya itu sebenarnya cuma satu. Simple, nggak perlu pakai modal, nggak perlu pakai biaya bunda. Cukup dengan satu kalimat, terima kasih ya bang. Terima kasih karena abang udah kerja tiap hari buat kami. Terima kasih karena udah berusaha semampunya setiap hari. Kalimat itu kelihatannya sepele ya bunda, tapi bagi laki-laki itu obat paling mujarab untuk menghilangkan capeknya dia setiap hari. Karena laki-laki itu jarang cerita capeknya, jarang dia mengeluh. Sampai kita selalu mikir laki-laki itu hidupnya paling enak dan kita yang paling capek sedunia. Bener nggak bunda? Padahal suami itu keluar rumah setiap hari meninggalkan istrinya, meninggalkan anak-anaknya, bukan untuk bersenang-senang di luar bunda, tapi karena dia sedang menjalankan amanah dari Allah untuk mencari rezeki dan nafkah yang halal untuk keluarganya. Allah berfirman bahwa laki-laki adalah pemimpin, dan pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban. Beban itu berat bunda. Masalahnya bukan suami yang kurang memberi, tapi hati kita yang lupa untuk bersyukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa banyak wanita yang terancam karena kufur nikmat kepada suaminya. Bukan karena suaminya itu tidak pernah memberi apa-apa, tapi karena kebaikannya selama bertahun-tahun hilang hanya karena satu kesalahan. Padahal suami kita itu tidak pernah menghitung apa yang sudah dia beri. Tidak pernah dia mengungkit, aku sudah begini, aku sudah begitu. Benar nggak bunda? Sangat jarang laki-laki itu mengungkit apa yang sudah dia berikan kepada istrinya. Kalau hari ini rezeki suami kita itu masih terbatas, itu bukan berarti usahanya kecil. Bisa jadi Allah sedang menguji kesabaran kita dan syukurnya kita. Hargailah suami kita, ucapkan terima kasih, ringankanlah beban dia dengan doa, bukan dengan perbandingan.
Karena istri yang pandai bersyukur, itulah istri yang sedang membuka pintu rezeki, bukan hanya untuk suaminya, tapi juga untuk rumah tangganya. Barakallahu fiik.